Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa PKS TV di mana saja berada, kembali kita berjumpa di dalam agenda tausiah singkat pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada satu sikap yang penting yang harus kita miliki, yaitu istiqomah. Istiqomah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi butuh perjuangan untuk betul-betul mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berdialog mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, berikan saya satu ucapan yang nanti dengan itu saya tidak meminta lagi kepada yang lain." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa makna istiqomah itu? Secara sederhana, istiqomah itu maknanya adalah teguh prinsip, tetap berada di jalan yang lurus bagaimanapun keadaan yang dihadapi. Kalau lebih rinci, sebetulnya banyak definisi yang diberikan oleh para ulama, bahkan 4 khalifah ada juga memberikan definisi-definisi. Tabi'in juga ada yang menyampaikan. Namun barangkali apa yang kita sampaikan, definisi yang singkat tadi sudah cukup mewakili makna daripada istiqamah itu sendiri. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa fadilah, keutamaan daripada sikap istiqamah tersebut? Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-41, tepatnya surat Fussilat ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan mereka adalah Allah, lalu mereka beristiqamah, maka malaikat menyampaikan, membisikkan kepada mereka, janganlah engkau merasa khawatir dan bersedih, dan kemudian bergembiralah dengan kabar surga bagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah daripada ataupun keutamaan daripada sikap istiqamah itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selama menjalani kehidupan ini memegang sikap istiqomah, maka dia tidak ada kesedihan dan kekhawatiran sedikit pun, dan mereka akan dijaga ataupun akan selalu didoakan oleh para malaikat. Para pemirsa PKS TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, lalu bagaimana cara kita untuk istiqomah? Ada 3 paling tidak.
Yang pertama, cara untuk kita bisa istiqomah itu adalah kita harus istiqomah dengan berilmu. Kenapa demikian? Ya, karena tidak bisa istiqomah saja tanpa ilmu. Misalnya, apakah kita istiqomah di atas prinsip yang benar? Maka kita harus mengetahui prinsip yang kita pegang ini benar atau tidak. Ya, kalau salah, ya nggak mungkin kita beristiqomah di atas. Maka kita istiqomah di atas kebenaran, di atas kelurusan agama yang kita yakini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa istiqomah dengan cara menciptakan komunitas. Karena dengan akan lebih mudah kita untuk istiqomah, menjaga sikap istiqomah kalau kita dikelilingi oleh kawan-kawan yang punya prinsip yang sama dan mereka juga beristiqomah atas prinsip tersebut. Kemudian yang ketiga, cara untuk kita bisa beristiqomah adalah kita harus bisa memetakan, ya, harus mampu memprediksi atas sikap istiqomah yang kita ambil apa resiko dan tantangannya. Karena ketika kita memegang sebuah prinsip lalu kita melakukan interaksi sosial dengan prinsip tersebut, yakin kita akan ada katakanlah godaan-godaan, ya. Kemudian ada tidak tertutup kemungkinan juga gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Maka itu harus mampu kita petakan dengan baik. Sehingga ketika kita mampu memetakannya dengan baik, kita bisa mengambil ataupun memegang sikap istiqomah. Seperti apapun tantangan ataupun seperti apapun godaan yang ada di sekitar kita. Berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang sahabat bernama Sahar bin Hausyab bertanya kepada salah seorang Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah. Beliau bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, doa apa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka ketika itu dikatakan oleh Ummu Salamah, "Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Itu sering dibaca oleh Rasulullah, sehingga Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah SAW mengapa doa itu sering diucapkan. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa hati manusia itu berada dalam genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Maha berkuasa untuk memberikan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki sehingga dia istiqomah, dan berkuasa untuk mencabut rahmatnya sehingga dia bisa menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Makanya doa ini sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat juga dikatakan Mu'az bin Jabal sering juga membaca doa yang termaktub di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu ada di dalam hati. Istiqomah itu ada dalam ucapan, ada dalam jiwa, dan juga ada dalam tindakan. Untuk itu marilah kita beristiqomah untuk seluruh hal tersebut ataupun dalam ruang lingkup hal tersebut, sehingga kita betul-betul dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kategori hamba Allah yang selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah hantarkan kita ke dalam jannahnya dengan sikap istiqomah yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.